uh, pendamping. Jadi kita memang terus berupaya meningkatkan kapasitas pendamping. Itulah makanya tadi disampaikan bahwa tahun ini tidak ada lagi kegaduhan terkait dengan perpanjangan kontrak karena memang sudah ada daily report pendamping. Jadi pendamping ini tiap hari bisa melakukan laporan terkait dengan kinerjanya masing-masing dan masing-masing secara personal bisa melihat apakah kinerjanya ini mendapatkan skor bagus atau tidak, karena semua pakai sistem. Sehingga pada bulan Oktober, November, itu mereka sudah tahu. Secara otomatis dari scoring yang muncul di sistem, mereka akan tahu, oh saya sudah, skor saya sudah pada kategori B misalnya, maka posisi saya aman. Ini adalah upaya kita untuk betul-betul objektif dan profesional di dalam menangani pendamping sehingga tidak lagi ada intervensi-intervensi yang tidak objektif. Nah, ketika skornya C misalnya masih ada peluang untuk melakukan klarifikasi terkait dengan beberapa laporan yang mungkin karena sistem karena apa, sehingga tetap peluang untuk melakukan klarifikasi terhadap apa yang dilaporkan dan kinerja yang dilakukan itu bisa dilakukan oleh para pendamping desa. Tapi prinsipnya bahwa kita ingin profesionalitas pendamping desa terus meningkat karena memang tuntutan untuk pendampingan di desa memang sangat dibutuhkan. Nah, itu juga sekaligus terkait dengan pemanfaatan dana desa yang urusannya dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan SDM. Memang sampai dengan hari ini kami belum berani memutuskan penggunaan dana desa untuk infrastruktur yang tidak bersentuhan langsung dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan SDM. Tetapi pada saatnya pasti nanti akan ada, misalnya kita sudah mempunyai gambaran untuk desa mandiri yang infrastrukturnya sudah bagus. Bisa saja kemudian, ini yang juga sudah kita sampaikan kepada Pak Mendagri dan Bu Menteri Keuangan, apa tidak mungkin dana desa diberikan ruang untuk bantuan operasional kepala desa. Utamanya tentu bukan satu-satunya, utamanya untuk desa mandiri. Apa yang disampaikan tadi terkait dengan kebutuhan kepala desa operasional supaya tidak kemudian menjadi celah untuk memanfaatkan upaya-upaya yang tidak benar dalam pemanfaatan dana desa, itu solusi yang memang sudah kita usulkan, sehingga untuk desa mandiri sekaligus untuk memberikan motivasi agar kepala desa semangat untuk membawa desanya berkembang menuju desa mandiri. Nah, SDGs desa merupakan penyempurnaan dari indeks desa membangun yang nanti pada gilirannya akan menjadi ukuran-ukuran terkait dengan capaian pembangunan desa dengan 18 ukuran. Desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, pendidikan desa berkualitas, keterlibatan perempuan desa, desa air bersih dan sanitasi sehat dan seterusnya sampai SDGs yang ke-18 itu akhirnya menjadi pada akhirnya menjadi ukuran-ukuran pembangunan di desa, sehingga sangat bisa dilihat dampaknya bukan sekedar outputnya. Meskipun kita juga butuh output, misalnya berapa jembatan yang dibangun dengan dana desa, berapa meter atau kilometer jalan yang dibangun dengan dana desa, itu tetap kita butuhkan. Tetapi selain itu kita juga ingin ada sampai pada outcome-nya, bukan sekedar output. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kemudian yang terkait dengan serapan anggaran, jujur kami mengakui memang pada hari ini ada penurunan sedikit dibanding tahun 2020 kemarin. Yang semuanya itu sekaligus menjawab pertanyaan kenapa di transmigrasi itu penyerapannya banyak yang tidak terserap. Jawaban yang paling simpel dan memang ini faktanya, sebagian terbesar kenapa tidak terserap di Kalimantan Timur itu karena banjir, Pak. Jadi sehingga banyak hal yang sudah dirancang dilaksanakan itu tidak bisa dilaksanakan karena banjir dan itulah akhirnya tidak bisa terserap. Yang kedua, terkait dengan dana loan, memang ada perbedaan sudut pandang antara kami dengan World Bank misalnya, ditinggal di desa yang tanpa kemiskinan.
kita juga berkali-kali menanyakan kenapa honor kok masuk ya pasti nanti akan ada misal juta, sementara yang lain sama, tidak ada yang membedakan antara program Kementerian Desa dengan aspirasi yang ada di Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang ketiga, terkait dengan rencana ke depan, kita kemarin sudah melakukan rapat kerja yang untuk pertama kalinya memang saya laksanakan di awal tahun. Sehingga sudah jelas apa yang harus dilakukan oleh Kementerian Desa pada masing-masing UG1, sehingga ke depan di pertengahan tahun 2022 kita bisa melakukan evaluasi proses. Nah, apa yang menjadi harapan Bapak Ibu sekalian terkait dengan kriteria, tolok ukur dan lain-lain penempatan program Kementerian Desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi, insya Allah akan bisa kita wujudkan dalam perjalanan di 2022 dan itu akan kita tampilkan secara lebih maksimal di 2023 karena memang kita melakukan proses baru di Kementerian Desa di mana rapat kerja langsung saya pimpin selama 2 hari tanpa henti dan seluruh UK1 paparan dan kemudian kita minta ada inovasi-inovasi baru yang terkait dengan pemanfaatan dana yang memang tidak banyak. Itulah makanya kita butuh inovasi yang cukup. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kemudian terkait dengan kasus-kasus segera kita tindak lanjuti, kemudian terkait dengan data yang belum sahih akan segera kita perbaiki, dan kami mohon masukan dan saran pada saat rapat dengan pendapat dengan eselon 1 besok dan waktu-waktu yang lain, sehingga apa yang menjadi harapan Bapak Ibu sekalian bisa kita laksanakan secara bersama-sama. Saya pikir itu Pak Ketua untuk kinerja terus meningkat karena memang kemiskinan di satunya, utamanya untuk negeri dan buatan dari harapan kita bisa diwujudkan oleh World Bank sehingga desa-desa yang terkena program Smart Village nanti akan ada 1 unit komputer yang ditinggalkan dengan sistemnya sehingga ilmu yang ditransformasikan itu bisa langsung ditindaklanjuti, bukan sekedar berhenti pada pemahaman tetapi tidak bisa diimplementasikan. Itu juga menjadi salah satu faktor kenapa penyerapan yang terkait dengan PLN juga menurun. Kemudian terkait dengan nomenklatur, kita juga berkali-kali menanyakan kenapa honor kok masuk belanja barang. Saya juga agak kaget awal melihat itu, kok belanja barang kok di dalamnya ada honor. Nah ternyata memang ada keputusan di Kementerian Keuangan terkait dengan nomenklatur, tetapi katanya informasi yang saya terima di 2023 nanti untuk honor pendamping tidak lagi di belanja barang tapi masuk di belanja pegawai, mengikuti atau seiring dengan pernyataan Kementerian PAN RB bahwa ke depan 2023 diharapkan tidak ada lagi honorer, yang ada adalah P3K. Nah ini juga ketika P3K maka masuk belanja pegawai bukan belanja barang.